Shalom. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu. Bahkan hari ini belum buka puasa ya, karena rupanya masih jam 6 kurang 15 menit ya. Dan puji Tuhan kita sekarang berkumpul untuk mengingat seorang pria pernah mati 2000 tahun yang lalu. Tetapi dia tidak sekedar mati saja, tetapi dia satu-satunya orang yang mati, tetapi tidak sekedar mati, dia juga bangkit. Amin. Kalau dia cuma mati saja, bahasa Inggrisnya akeh tunggale. Tetapi karena dia tidak hanya mati, tetapi dia bangkit, karena itu kita merayakannya. Dan hari ini temanya adalah kematian Kristus membaptis kita. Terima kasih untuk adik-adik Gen Z yang sudah menampilkan drama yang sungguh menyentuh, dan juga teman-teman PAW yang sudah memimpin kita di dalam pujian. Dan karena itu kita mau masuk di dalam pembahasan firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Cukup panjang. Roma 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Karena 14 ayat cukup panjang, kita akan baca bergantian. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian ayat yang kedua, begitu seterusnya. Roma 6 ayat 1 sampai dengan 14 dengan judul perikop mati dan bangkit dengan Kristus. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Ya, Bapak Ibu, kitab Roma pasal yang ke-6 terutama ini background ceritanya apa gitu ya. Jadi jemaat di Roma ini dikasih surat oleh Paulus karena terjadi masalah di Roma. Masalahnya apa? Masalahnya ketika mereka mengerti tentang ajaran Kristen, ajaran Kristus, bahwa Kristus itu mati
di kayu salib untuk menebus dosa kita semua, dosa yang lalu, dosa sekarang, bahkan dosa yang akan datang. Semuanya ditebus. Amin. Amin. Cuman problemnya di kota Roma, jemaat di Roma, mereka punya penafsiran yang salah. Mereka berpikir, oh kalau begitu, kalau kita berdosa sebanyak mungkin, nggak apa-apa dong. Betul ya? Kalau kita berdosa sebanyak mungkin sama saja. Kita nggak berdosa, maupun dosanya sedikit maupun dosanya banyak, sama-sama ditebus, sama-sama masuk surga, sama-sama tidak binasa, sama-sama memperoleh keselamatan selama percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu mereka punya pemahaman yang salah, sehingga mereka hidup dalam dosa walaupun sudah percaya. Nah karena itulah Paulus menulis kitab ini. Makanya di dalam ayat yang pertama dikatakan demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Bolehkah kita terus menerus hidup dalam dosa? Boleh nggak? Supaya semakin bertambah kasih karunia. Karena semakin banyak dosa, semakin banyak kasih karunia. Tetapi dikatakan ayat kedua, sekali-kali tidak, karena kita telah mati bagi dosa. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Paulus menekankan bahwa nggak bisa begitu. Kalau kita bicara tentang hidup yang percaya kepada Kristus, maka kita bicara tentang kematian Kristus membaptis kita. Siapa di sini yang, saya nggak bicara yang sudah baptis, karena yang sudah baptis pasti banyak. Yang belum baptis siapa katanya? Yang belum. Ada yang belum baptis? Supaya saya kasih tahu. Oh belum, ada yang belum. Oke ya, nggak apa-apa ya. Belum baptis. Mungkin kita bingung apa itu baptisan ya. Yang sudah baptis pasti masih hafal atau mungkin sudah lupa. Saya baptis 30 tahun yang lalu di tempat ini juga ya. 30 tahun yang lalu saya baptis. Dan baptisan itu adalah satu momen, satu ritual, satu acara yang menggambarkan kita hidup baru. Kita yang lama mati, dikubur. Makanya kalau di gereja kita itu pakainya selam ya, karena dikubur, mati bersama Kristus, tapi nggak selesai, tapi juga bangkit. Manusia lama kita dikubur, tetapi manusia baru kita sudah datang. Ya, yang lama sudah berlalu, yang datang sudah hadir. Ya, yang baru sudah datang. Maka dari itu, bicara baptisan ini bicara kematian. Baptisan bicara tentang diri kita yang lama itu mati. Makanya di dalam ayat 3, ayat 4 dan ayat 6 dikatakan dikubur bersama Kristus. Dikatakan disalibkan kedagingan kita. Jadi kalau kita bicara tentang kematian Kristus, harusnya manusia lama kita sudah mati. Apa sih maksudnya mati? Sudah tidak berkuasa. Betul ya? Siapa di sini yang masih punya kedagingan? Loh, saya masih punya loh ya. Ya, kalau ada yang jengkelin saya pengennya datang tak kapoi gitu. Ya, loh wajar dong. Kita punya kedagingan itu wajar loh. Kita masih hidup di dunia. Tetapi problemnya, apakah kita dikuasai oleh kedagingan? Itu pertanyaannya. Ya. Kita dikuasai kedagingan atau enggak? Atau kita yang menguasai kedagingan? Ya kalau kedagingan itu ya selama kita masih punya daging, ya pasti ada. Karena jengkel sama hamba Tuhan yang diurapi. Itu ya. Pernah? Mungkin kalau lebih enak kita angkat tangan yang pernah jengkel sama saya. Langsung angkat tangan semua ya. Lu pernah itu kan belum tentu sekarang masih jengkel ya. Mungkin sekarang sudah gak jengkel. Tapi dulu pernah gitu ya. Mungkin Danu dulu pernah jengkel sama Mas Yoyo. Wah, orang tahu makan di gereja itu tangine awan. Ya, artinya setiap kita mungkin pernah jengkel dengan seseorang. Bahkan sama hamba Tuhan pun kita jengkel sekali. Pengennya datang komplain dan lain sebagainya. Tetapi ingat,
apakah kita dikuasai oleh kedagingan? Ya. Maka dari itu dikatakan di ayat yang ke 11, 12 tadi dikatakan bahwa kita ini sudah tidak lagi, daging tidak lagi berkuasa atas kita. Kita sudah punya kuasa yang daripada Tuhan. Karena kedagingan kita, manusia lama kita sudah mati, sudah dikubur, sudah disalib. Ini bentuk daripada kematian Kristus. Menarik sekali ketika kita lihat drama tadi, persis seperti itu. Bagaimana Mbak Ari, gue gak ngerti itu, namanya tokohnya di drama itu siapa? Oke, Rina Nose ya. Jadi ada Rina Nose yang kemudian dihantui oleh dosanya, tetapi yang menarik ada satu tali yang mengikat tangannya. Betul? Ini dosa itu mengikat. Kedagingan itu mengikat. Maka dari itu banyak orang pengen berbuat baik, pengen jujur, pengen berbuat yang sesuai dengan apa yang berlaku, norma-norma yang ada, norma-norma di lingkungan. Tetapi karena kedagingan yang dominan, kedagingan yang mengikat kita, dosa yang mengikat kita, maka kita nggak bisa lepas. Ada banyak tadi tulisan-tulisan dosa-dosa yang ada. Salah satunya pelit. Ya. Nah, ini pelit. Siapa di sini yang waduh kayaknya tuh semua dosa sudah disobek sama Tuhan Yesus? Yang satu itu belum, Pak. Ya, yang kedengkian ya dan lain sebagainya sudah beres itu. Yang satu itu yang belum ya. Pelitnya belum hilang ya, nggak apa-apa ya. Ya, nanti minta Tuhan Yesus untuk sobek biar semuanya tuntas ya. Tetapi ketika drama itu memunculkan satu cerita di tali, ada banyak dosa dan kemudian Tuhan Yesus menyobeknya, dan apa yang terjadi? Semua pendakwa tadi datang dan mendakwa Tuhan Yesus. Mereka tinggalkan si Rina dan mereka beralih kepada Yesus Kristus, karena dosa Rina ditanggung oleh Yesus Kristus, dosa saya ditanggung oleh Yesus Kristus. Tetapi bolehkah si Rina hidup terus di dalam dosa? Itu namanya merendahkan kasih karunia, meremehkan cinta Tuhan. Saya kasih contoh sederhana. Siapa di sini yang punya utang? Aku toh, Masya Allah. Kaget saya. Saya kira cuma saya doang gitu yang punya utang ya. Oh, kalian berbahagia sekali ya. Ya, misalnya Anda punya hutang ya, dan hutangnya terus nggak bisa Anda bayar, padahal Anda hutang itu betul-betul untuk kebutuhan sehari-hari, untuk beli beras, nggak ada hutang lagi, dan hutangnya bertumpuk-tumpuk, bunga berbunga, apalagi ditambah pinjol. Aduh, habis sudah. Lalu tiba-tiba Mas Purwoko datang. Iren, hutangmu banyak ya? Banyak Mas Purwoko, gak kuat itu. Semua total berapa? 1,325 miliar. Banyak banget ya. Ya mungkin buat ya, make up ya, skincare enggak ya. Ini dosa betulan ya, ini gambaran dosa ya. Hutang ini gambaran dosa. Bagaimana dosa ini mengikat kita. Kemudian Mas Purwoko bilang, oke, saya akan bayar semua hutangmu. Beresin semuanya. Terus bagaimana saya membalas kebaikan Mas Purwoko? Enggak perlu. Sudah, selesai. Setelah selesai utangnya, Iren mikir begini, enak sekali, saya hutang sampai 1, ayo masih ingat ya tadi saya bilang berapa? 325 M ya toh? 1.325.000.000 rupiah. Tiba-tiba lunas dalam semalam, dibayarin Mas Purwoko. Terus Iren bilang begini, akhirnya gitu ngutang lagi aja. Betul kan? Toh nanti dibayarin lagi sama Mas Purwoko. Saya mau tanya, cara pikir Iren tadi bener apa salah? Yes, kuno kuwi ceritanya. Seperti itulah ketika engkau sudah ditebus sama Tuhan, lalu kau berpikir, ngerti gitu, gua dosa lagi. Toh nanti
ditebus sama Tuhan Yesus lagi. Ini persis cara pikirmu, persis seperti cara pikir tadi. Kalau Anda jadi Mas Purwoko, kira-kira terus Iren sudah ngutang lagi sampai 2 miliar temannya itu, karena dia ngerti nggak 1,3 itu dilunasi gitu. Ini sampai 2 miliar, terus datang lagi ke Mas Purwoko nangis gitu ya. Mungkin yang keluar bukan Mas Purwoko, yang keluar Mbak Artati gitu. Ya, yang keluar Mbak Artati, ngapain lu kesini ya? Pergi kamu, betul nggak? Betul nggak Mas Purwoko? Betul ya? Bukan berarti Mas Purwoko tidak mengasihi Iren, bukan. Dia mengasihi. Contohnya apa? Buktinya apa? Dia sudah lunasin 1,325 M. Beres. Tetapi karena Iren tidak mengerjakan kasih karunia dari Mas Purwoko, harusnya kita logika sederhana. Harusnya apa yang dilakukan Iren? Ketika lunas hutangnya, Iren nggak perlu lagi nyicil. Dia nggak perlu lagi bayar bunga. Artinya dia bisa mengelola keuangannya dengan lebih baik. Betul nggak? Iren harusnya bisa mengelola keuangan lebih baik, sehingga dia tidak perlu lagi berhutang. Bahkan kalau perlu dia bisa menabung, bahkan dia bisa membantu orang lain. Setuju nggak? Kalau kira-kira 10 tahun kemudian Iren, karena dia berubah cara pikirnya, dia mulai hemat, dia mau menabung, mau membantu orang, dan 10 tahun kemudian Mas Purwoko dengar kabar ini. Wah, sekarang Iren yang dulunya utangnya banyak, sekarang dia sudah punya rumah 3. Yang 2 dia sewakan kepada orang-orang yang gak mampu dengan biaya yang murah. Dia suka berderma, bisnisnya maju. Saya mau tanya, Mas Purwoko senang gak? Senang. Oh, Iren yang dulu saya bantu, betul kan? Yang dulu saya bantu, dia sekarang jadi berkat buat orang lain. Itu kita. Pertanyaannya, engkau mau jadi Iren yang mana? Engkau mau jadi Iren yang pertama, yang menganggap kasih karunia Tuhan itu sesuatu yang murah, atau engkau mau menjalani keselamatanmu dengan takut dan gentar? Kita mengelola hidup kita sehingga kita tidak lagi masuk ke dalam dosa. Kita mengelola hidup kita sehingga kita tidak perlu lagi jatuh di dalam dosa. Kita pakai pikiran kita, otak kita, hikmat yang daripada Tuhan, supaya kita bisa berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Jelas, kalau kita sudah ditebus, kita mati bersama Kristus, dan kita juga harus bangkit bersama Kristus. Nah, problemnya di sini. Kalau tadi saya sudah jelasin di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 14, ketika Tuhan berkata bahwa baptisan itu lambang kematian, ada dikubur, disalib, kedagingannya hilang kuasanya, dan dikatakan di ayat 11, 13 dan 14. Coba kita buka 11, 13 dan 14. Dikatakan bahwa demikian kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam hidupmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan ayat 13, sekarang hidup dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi Tuhan bilang melalui Paulus di surat Roma pasal 6, dikatakan bahwa jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai, tetapi serahkanlah tubuhmu kepada Tuhan untuk dipakai. Sama-sama dipakai. Permasalahannya siapa yang pakai. Tapi syaratnya tidak hanya mati, tetapi juga harus bangkit bersama Kristus. Nah, ini yang saya lihat ada problem di sini. Problemnya apa? Banyak orang Kristen mati bersama Kristus, mati, tapi nggak bangkit. Ya, mati bersama Kristus, yes, tetapi nggak bangkit, gitu loh.
Apa maksudnya nggak bangkit? Padahal Tuhan minta, ayo habis mati bangkit. Karena ketika kita bangkit, maka anggota tubuh kita ini akan dipakai oleh Allah untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Betul ya? Itu yang tadi firman Tuhan bilang. Tetapi problemnya kita tidak mau bangkit. Kenapa? Karena kita masih di dalam drama season pertama. Saya nggak tahu ketika itu Mbak Ari di sini dan 4 orang muter-muter, gitu ya. Saya punya pandangan ini seperti para pendakwa kita. Wahyu 12 menuliskan ada para pendakwa kita yang mendakwa kita siang dan malam. Apa sih mendakwa kita? Dia selalu mengatakan, kamu ini gak layak di hadapan Tuhan. Kamu itu berdosa. Gak inget lah kamu pernah berzina. Gak inget kamu pernah mencuri. Gak inget kamu pernah pelit. Ini semua mengingatkan kita terus supaya kita gak bangkit, supaya kita tetap mati, tetap ada di bawah. Dan ini terjadi banyak di dalam kekristenan. Contoh yang paling saya lihat ada di dalam Lukas 15 ayat 17 sampai 23. Lukas 15 itu bicara tentang anak bungsu yang minta warisan. Saya yakin di antara kita pasti sudah hafal cerita itu ya. Jadi ada seorang anak bungsu, dan dia minta warisan kepada papanya, dan ketika dikasih warisan dia pergi. Ketika dia pergi, dia berfoya-foya menghambur-hamburkan uang dengan teman-temannya sampai habis duitnya. Terus dia kerja di peternakan babi. Dan dia kelaparan, bahkan dia mau makan makanan babi itu pun gak boleh. Nah ini ayat 17 aja, gak usah dari awal ya. Saya yakin ceritanya kita semua masih ingat. Kalau mau cerita komplitnya silakan baca di rumah nanti. Lukas 15 ayat 17 dikatakan begini. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa kepada sorga dan terhadap Bapa. Bagus ya? 19. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saya stop di sini. Banyak di antara kita ketika kita masuk di dalam kekristenan, kita percaya kepada Kristus, kita dibaptis, kita mati bersama Kristus, berhenti sini. Kita berkata bahwa kita tidak layak disebut anak Bapa. Ya? Kita nggak layak. Kita merasa nilai kita itu rendah karena kita sudah berdosa. I know, saya tahu kita sudah berdosa. Saya pun berdosa, Anda pun berdosa. Anda pernah lakukan hal-hal yang tidak baik, saya pun sama. Betul kan? Tetapi kemudian iblis tidak mau membiarkan kita bangkit. Iblis maunya kita tetap mati, tetap ada di kuburan, tetap ada di salib, sehingga tidak bangkit dan tidak bisa dipakai oleh kerajaan Allah. Kita seperti anak bungsu yang kemudian berkata, aku sudah bau babi. Karena kerjanya di peternakan babi. Saya sudah bau babi. Saya sudah habiskan uangnya papa. Saya sangat berdosa terhadap papa. Saya tidak layak disebut anak Bapa. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. 2 kali dia bilang. Dia bilang aku gak layak. Dan ini yang kedua dia bilang aku gak layak.
Ayat 22. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Dia mau mengembalikan identitas anaknya. Banyak orang Kristen, banyak orang bahkan di luar sana, mereka menilai diri mereka rendah. Mereka menilai diri mereka rendah. Mereka menilai mereka nggak layak. Mereka minder. Mereka nggak punya daya juang. Ketika ada satu masalah, ada satu problem, aduh ya sudahlah Tuhan. Ya memang saya dulu orang berdosa, mungkin ya saya ditakdirkan seperti ini. Hei, dosamu sudah ditebus. Nggak usah ungkit-ungkit dosa lagi dong. Dosamu sudah ditebus, sudah dalam kematian Kristus, dan kematian itu membaptis kita. Kita ikut mati di dalamnya. Habis dosa kita. Tapi seringkali ketika kita kena masalah, entah masalah apapun, masalah keluarga, masalah percintaan, masalah bisnis, ya, ketika kita masalah bisnis terus tiba-tiba rugi banyak, kemudian ada suara bilang, ini gara-gara kamu dulu berdosa sih. Loh, dosa kita sudah ditebus belum? Sudah toh? Ya? Siapa di sini yang pernah, ini ada kesaksian. Ada satu orang yang dia punya kekasih, gitu ya. Dan rupanya kekasihnya itu baik banget, ya. Kekasihnya itu baik banget, gitu ya. Tapi rupanya dia nggak merespon dengan baik, ya. Dan karena itu kekasihnya akhirnya pergi dong. Ya. Dan dia akhirnya dapat kekasih baru yang benar-benar brengsek. Yang benar-benar brengsek gitu. Kemudian dia berpikir, mungkin ini gara-gara saya dulu tidak menghargai kekasih saya yang sebelumnya yang baik itu, makanya Tuhan pertemukan sama kekasih yang model kayak begini gitu. Betul gak? Kadang-kadang kita punya pemikiran yang seperti itu. Paham ya maksud saya? Ketika kita berbisnis, dulu kita nakal, dulu pakai nota yang kosong, tadi mana ya, nota kosong. Nota kosong, gini-gini. Terus kemudian ketika besoknya Tuhan balik keadaannya dengan kondisi kita jadi bos dan anak buah kita yang ambil duit, kita bilangnya apa? Mungkin ini dosa yang dulu. Loh, sebentar toh. Hello, loh dosanya sudah ditebus belum sih? Sudah loh. Kita nggak menganut sistem karma loh ya. Kita nggak menganut sistem karma. Kalau kita berbuat baik, nanti ada yang berbuat baik sama kita. Kalau kita berbuat jahat, akan berbuat jahat pada kita. Enggak, kita nggak gitu. Gitu ya. Ketika kita sudah berbuat dosa, kita sudah minta ampun sama Tuhan, dosa sudah kita bereskan, kematian Kristus sudah membaptis kita. Pertanyaannya, you mau bangkit enggak? Apakah engkau nyaman dengan mati bersama Kristus saja, sehingga ketika engkau mendapatkan sesuatu yang buruk, engkau berkata, ya aku memang orangnya begini. Maksudnya begini tuh, ya saya banyak salah, banyak dosa yang mungkin ini hukuman buat saya. Betul kan? Terkadang kita berpikir begitu. Hello, sekali lagi, ayo bangkit. Ada banyak orang yang menilai dirinya itu rendah. Ada banyak orang yang menilai dirinya rendah. Ya, ada banyak perempuan-perempuan yang pakai baju all you can see everything ya. Ya, you can see everything ya, nggak cuma you can see doang, you can see everything ya. Saya mau bilang, apakah dia menghargai dirinya? Menurut saya tidak. Ya. Kalau dia menghargai dirinya, loh, pernah datang ke toko baju awul-awul kan?
Ulawul gitu Mas. Ya, yang ubruan itu ya. Wah, ya diskon ya 75%. Waduh, itu jangan pernah khawatir. Pasti saya salah satu yang ada di situ ya. Karena diskonan juga ya kan. Wah, diskon 75%. Wah, itu bajunya pasti ditumpuk nggak karu-karuan, everybody can touch it ya. Bisa ambil, bisa pakai, bisa pegang ya. Semua bisa pegang. Tapi pernah lihat baju yang mahal? Oh, nggak semua orang bisa lihat, ya. Nggak semua orang bisa pegang, ya. Bahkan mungkin ditaruh di lemari khusus, ada gemboknya, ada penjaganya, ya. Waduh, ya. Kalau emang berminat mau beli, harus pastikan dulu duitnya cukup, ya. Kalau oke, bisa buka gemboknya, lihat dari dekat, tapi jangan disentuh. Wah, ya nggak? Kenapa ini mahal? Banyak di antara kita memandang harga diri kita itu rendah. Padahal ingat, Tuhan mati buat kita, yang kita peringati hari ini, bukan untuk membuat kita jadi budaknya Tuhan. Tuhan mati supaya kita jadi anaknya. Amin. Sekali lagi bilang, jadi apanya? Anaknya. Bukan jadi kacungnya, bukan jadi suruh-suruhannya Allah, tetapi jadi anak Allah. Barang siapa yang percaya kepadanya akan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Terkadang kita terlena dan terus tidur, terus mati, terus terkubur. Ayo bangkit. Gimana salah satunya? Ayo masuk di dalam pelayanan. Siapa di sini yang ketika dimasukkan di dalam pelayanan masih berpikir bahwa aku nggak layak? Ada? Oh Tuhan, aku nggak layak. Hidupku masih belum benar. Dan tadi itu mungkin ya, semuanya udah disobek, cuman pelitnya yang belum ya. Loh, ketika engkau berkata engkau nggak layak, semua kita sebetulnya tidak layak, tapi kita semua sudah dibaptis oleh kematian Kristus. Karena itu Tuhan mau kita nggak cuma mati bagi Dia, tetapi kita juga harus bangkit bagi Dia. Kita bangkit supaya kita dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Siap melayani? Belum kelihatan. Ini kurang keras ini kayaknya ya. Siap melayani? Siap. Jangan cuma mati, tetapi hari ini kita ingat bahwa kita pun harus bangkit bersama Kristus. Amin.